وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى أشهد أن لا إله صلى الله عليه وعلى سائر الملأ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ثم أما بعد. Alhamdulillah, kembali Allah SWT izinkan kita untuk sama-sama melakukan mudarasah atau muzakarah al-ilm, mudah-mudahan bermanfaat dan berbuah amal saleh yang kita harapkan pahalanya di hari akhirat. Kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan ini. Mudah-mudahan ketulusan dan ikhlasan senantiasa menghiasi hati kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi imam dan ikutan kita, yang di hadapannya kecil semua yang lain, dan kepadanya harus tunduk seluruh pendapat dan pandangan. Semoga salawat dan salam senantiasa menghiasi majelis-majelis kita, semoga sebagai tanda pengakuan kebaikan dan terima kasih kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari bab an-nawahi, an-nahyu an ma'nan awdaha min ma'nan qablahu, larangan dari sesuatu sebab yang lebih terang, lebih jelas dari sebab sebelumnya. Jadi ada larangan karena suatu sebab yang lebih jelas, lebih terang dari sebab sebelumnya. Artinya ada sebab yang bersifat umum, larangan itu, lalu ada sifatnya lebih khusus. Tentu yang lebih khusus lebih terang daripada yang bersifat umum. Atau dengan kata lain, apakah larangan tersebut tetap berlaku secara umum atau berlaku secara khusus. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ingin menjelaskan ini kepada kita, bahwa tidak semua larangan yang seolah-olah berlaku mutlak dan berlaku umum sebenarnya berlaku seperti itu. Karena ada sebab yang membuat sebab itu lebih terang dari maksud daripada larangan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan contoh dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dari Al-Quran sudah di awal-awal sudah beliau sebutkan, sekarang masuk pada masalah yang seolah-olah kontradiksi antara hadis dan hadis. Qala rahimahullah ta'ala akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami hadis ini Malik, itu Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Himyari, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Al-Madani, imam salah satu mazhab fikih yang
eksis dan terkenal sampai hari ini, mazhab Maliki. An-Nafi' dari Nafi' Maula Ibnu Umar. Nafi' Maula Ibnu Umar juga sekaligus muridnya dan salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Madinah di masa itu adalah gudangnya para fuqaha, dan di antara mereka yang paling terkenal ada 7 orang. Salah satunya adalah Nafi' Maula Ibnu Umar. An Ibnu Umar dari maulanya, dari gurunya Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab Al-Adawi radhiyallahu anhu wa an abih. Ini di kalangan ulama hadis disebut dengan silsilah zahabiyah. Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ini adalah rantaian emas sanad hadis. Karena musalsal bil fuqaha wal muhadditsin. Itu terdiri dari para fuqaha dan ahli hadis. Dan apalagi yang diriwayatkan adalah berkaitan dengan hukum fikih. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa. Al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bai'al khiyar. Dua orang yang melakukan akad jual beli, kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, bil khiyar, masih boleh memilih ala sahibihi, antara meneruskan jual beli atau membatalkan, ma lam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Illa bai'al khiyar, kecuali jual beli al-khiyar yang mereka sepakati, boleh membatalkan, boleh meneruskan walaupun sudah berpisah. Karena ada jual beli tidak ada syarat itu. Maka selama mereka masih dalam suatu majelis, maka masih boleh dibatalkan. Tapi kalau sudah tidak boleh lagi dibatalkan. Kecuali mereka syaratkan, bila salah satu dari kita nanti tidak bersetuju dengan ini, maka boleh membatalkan. Misalnya, kita jual air apa mobil? Masa air pakai khiyar juga, Pak. Nah, kecuali air yang satu botolnya 5 juta. Ya enggak ada kan? Nah, mobil lah. Nah, misalnya ketika akad deal dengan harga misalnya berapa? Mobil paling murah lah, jangan yang mahal-mahal. Udah lama enggak punya mobil nampak ya, Pak. Nah. 100. Masya Allah, 100 apa itu? 100 juta. Nah, ini kita sudah sepakat 100 juta. Selama masih di majelis itu, dan ini zahirnya, selama masih di majelis itu, masing-masing masih punya hak untuk membatalkan, baik penjual maupun pembeli. Walaupun tanpa syarat. Tapi ada bentuk lain, adalah ini dengan harga 100, tapi kamu bawa. Dalam sepekan kamu boleh nak balikkan atau kita teruskan. Artinya, walau mobil ini, kalau menurut saya jaminannya garansi mia-mia, 100%. Saya garansi. Ternyata nanti kamu tidak bisa atau tidak setuju karena ada sesuatu kekurangan,
dalam satu pekan saya berikan khiyar, saya berikan pilihan. Maka boleh lagi dibatalkan dalam waktu jangka tersebut. Ini hadis pertama. Ini Imam Al-Bukhari, Imam Al-Syafi'i meriwayatkan dari gurunya Imam Malik. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik sendiri dalam Al-Muwatta dan juga Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um. Dan hadis ini fi qimmatis sihhah, di atas puncak kesahihan, karena diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim wa baqiyatul a'immah as-sittah. Dan Asy-Syafi'i di sini juga membawakan lafaz yang lebih detail, yang masyhur kita atau dalam buku-buku fikih selalu dengan kalimat atau lafaz al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Malam yatafarraqa. Tapi di sini lafaznya al-mutabayyi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyar. Malam yatafarraqa illa bai' al-khiyar. Lebih terperinci. Nah, di sini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, hadis ini menunjukkan bahwa akad itu sudah lazim, sudah harus dipegang kalau sudah berpisah dari majelis akad. Kalau bahasa kita apa istilahnya ya, klaim setelah meninggalkan enggak majelis. Bapak di bank apa biasanya? Klaim setelah meninggalkan enggak pernah juga di bank nampaknya. Tadi mobil juga enggak. Enggak pernah di kasir. Kekurangan apa istilahnya? Saya memang udah lama enggak ke bank itu, makanya saya tanya sama antum. Suka rupanya lama sama juga gitu rupanya. Klaim setelah meninggalkan Teller. Setelah meninggalkan, iya ya, teller ya. Bukan, enggak juga teller. Nah, pokoknya setelah meninggalkan majelis, tapi tidak ada istilah majelis ini. Tidak dilayani. Jadi kalau duit misalnya Bapak ambil dari teller namanya tadi. Apa arti teller? Pusing. Isim fa'il itu ya. Dari teller ya. Nah, dari tukang bayar ya. Nah, ma'murus sarf. Jadi setelah meninggalkan lokasi tidak dilayani. Jadi hitung waktu itu juga. Orang tuh paham juga gimana nak hitung. Lama sekali kan? Pasti kita nggak hitung. Tak apalagi Bapak hitung mesin dan hitungnya. Orang itu pakai mesin, Wak pakai air ludah. Lama lah. Nah, rata-rata kan tidak hitung lagi. Intinya itu adalah bentuk dari kehati-hatian bahwa setelah meninggalkan tempat, dalam bahasa fikihnya majelis, tidak ada lagi khiyar. Berarti selesai urusan kita. Ya. Sebab kalau masih ada setelah meninggalkan majelis, bisa saja orang melakukan sesuatu di luar akad itu sendiri. Mungkin ada yang melakukan perusakan terhadap atau mengklaim dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, maka sebelum berpisah masih boleh membatalkan atau tetap meneruskan. Kecuali jual beli yang memang tadi disyaratkan, misalnya diberi waktu tenggang sekian hari, jangan bulan lah Pak, lama sekali, sekian hari atau sekian, misalnya dalam sekali 24 jam. Kalau ada Anda ingin membatalkan, maka silakan. Nah, kemudian beliau meriwayatkan, jadi kalau sudah begini misalnya masih satu majelis, kan seolah-olah sudah deal kan, tidak ada lagi boleh masuk yang lain. Qala rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menceritakan pula kepada kami hadis ini Sufyan. Nah, Sufyan, siapa maksudnya? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah al-Hilali, Muhammad al-Makki.
Ada Zuhri dari Imam Az-Zuhri, masyhur Ibnu Syihab Az-Zuhri, orang yang pertama menjumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi Waliul Amri Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih. An Sa'id bin Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib ibn Hazan As-Sami, ini adalah orang salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, bahkan dia adalah afqahuhum, adalah yang paling faqih di antara mereka. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nah, dan juga disebut sebagai a'lamut tabi'in, ulama tabi'in yang paling alim, dan juga paling afdal. Ya, menurut jumhur ulama bahwasanya Sa'id adalah afdalut tabi'in, ya, wa a'lamuhum, sebagaimana Abu Bakar afdalus sahabah radhiyallahu anhum, maka Sa'id bin Musayyib adalah afdalu at-tabi'in. Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni lebih afdal karena disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang menyebut Muhammad ibn Sirin, dan ada yang mengatakan yang lain. Tapi jumhur sebagian besar mengatakan adalah Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Ya, dari sisi apapun, Nah, sampai dari sisi ibadah juga beliau sangat ini, suatu hari azan muazzin kakinya baru sebelah masuk masjid. Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terlambat saya ke masjid. Ana munzu arba'ina sana. Saya sejak 40 tahun dari sekarang, la yu'azzinun muazzin illa wa ana fil masjid. Tidak pernah azan dikumandangkan kecuali saya sudah dalam masjid. Gimana Pak? 40 hari lah coba dulu. Ini 40 tahun tidak pernah azan muazzin kecuali selalu beliau sudah dulu di masjid. Awak nak pulang muazzin masih juga belum ke masjid. Setelah itu baru kita nak ngaku sebagai ulama besar. Ini saya menurut Syekh 40 tahun tidak azan muazzin kecuali di dalam masjid. Awak nak pulang muazzin, apa artinya? Iya, gharib nak nutup masjid lagi, awak juga belum ke masjid. Itu kok makanya berhak dia mendapatkan minimal nominasi sebagai afdalu at-tabi'in. Itu ibadahnya, melalui ilmunya. Muamalahnya juga. Coba lihat. Biar Bapak tahu juga, dia punya anak gadis cantik sekali. Tidak pernah dengar cerita ini. Tapi jangan rasa-rasa muda lagi, Pak. Ya. Dan juga faqihah, ahli fikih seperti ayahnya. Nah, suatu hari karena muridnya tidak hadir di majelis. Dan itu salah satu dari muridnya yang juga terbaik. Lalu tanya, sebulan mana? Nggak hadir. Dia katakan istrinya meninggal. Akhirnya dia datang. Kenapa takziah ke tempatnya? Lalu dia tawarkan, kamu harus menikah lagi. Iya. Jadi guru bukan hanya sekedar ini sampai ke segitu. Ya Pak ya. Jadi kalau nanti saya tawarkan Bapak harus menikah lagi. Ya dia bilang kamu harus menikah segera, tidak boleh lama-lama. Buktinya kamu gara-gara istri meninggal berhenti menuntut ilmu, walaupun sementara. Lalu kata beliau, anak muridnya itu, siapa yang mau menikah dengan saya? Saya orang miskin. Katanya ada yang mau. Ya. Tapi orangnya buta.
Kalau kamu mau, dia mau. Saya jamin. Baik. Terus saya tidak punya biaya. Tidak apa-apa. Nah, maharnya saya yang tanggung. Pokoknya mau atau tidak. Akhirnya, ya siapa yang tidak mau ditawarin. Walaupun buta tidak ada masalah. Ya saya? Akhirnya karena dia percaya sama syekhnya. Akhirnya dikasih mahar oleh syekhnya. Nanti kamu datang ke rumah, suruh datang ke rumahnya. Ya, mulai dak-dikduk. Ini jangan-jangan anak syekh. Ya kan? Ternyata memang anak syekhnya sendiri. Buta rupanya tidak pernah melihat maksiat. Jadi bukan buta tidak pernah melihat apa-apa, tapi buta tak pernah melihat yang tidak baik. Saking terjaganya kesuciannya. Subhanallah. Jadi dia menikah. Malam itu juga selesai. Menikah. Kira-kira masih sedih lagi enggak? Ini gembira bercampur sedih, Pak. Nah, ini gembira bercampur sedih. Kan enggak apa-apa. Ingat yang pertama sedih. Pas depan yang kedua gembira. Itulah pentingnya lebih dari jangan sedih melulu. Ya kan? Atau jangan tergembira terusan. Paham ya? Maka beruntunglah orang yang lebih dari satu, hidupnya bervariasi. Sedih di sini, gembira di sini. Lupa karena gembira terus di sini, datang ke sini ada kesedihan. Enggak beruntung tuh, Pak. Hidup tuh begitulah, ada sedih, ada gembira. Gembira terus enggak bagus juga. Tapi sedih berterusan, kurus pula badan. Bagusnya ada sedih, ada gembira bervariasi. Masya Allah. Ini bisa lupa pikir kita. Ya kayak romantisme pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Jadi muamalahnya dia tidak pikirkan untuk anaknya harus, padahal anaknya banyak pejabat yang melarang. Melamar. Anak sultan, anak gubernur, ya. Bahkan ustadz pun ada yang nah, tapi diberikan pada yang ini. Pertama, karena dia tahu ini adalah santri yang saleh. Tentu dia ingin anaknya dapat yang saleh. Kaya tidak masalah, asal ganteng. Nah, jadi tidak masalah. Jadi mau dinikahkan dengan laki-laki yang saleh. Nah, jadi sampai maharnya pun dia yang tanggung. Itu kan alasan tidak ada duit kan? Kamu tidak perlu pikir duit. Yang penting mau atau tidak. Awak yang tak dapat macam dia sih. Nah, ya, tapi jangan syarat meninggal dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Saya ingat juga ada dua orang dosen yang bersahabat di Madinah. Dua-duanya dai. Jadi ayahnya bersahabat. Fulan, kamu nikah enggak? Syekh, saya belum ada duit. Ya masih mahasiswa. Pokoknya mau apa enggak? Siapa yang mau dengan saya? Anak saya. Akhirnya apa? Ditanggung lagi oleh mertuanya. Kalau seandainya ada istilah, kalau kita kan pantang sekali menantu dibeli ya. Enggak ada menantu dibeli. Ini menantu dibantu. Paham Paknya? Buang istilah menantu dibeli itu, buang tuh istilah enggak bagus itu. Syekh, mertua saya termasuk yang takut juga dulu tuh. Iya. Makanya yalah rahimahullah taala. Nah. Iya. Paham Pak? Rahimahullah taala, istilah kampung tuh gitu. Istilah kampung. Masya Allah. Sehingga memang kalau saya adik-beradik karena sudah macam keluarga dulu. Kalau adik-beradik yang lain dikasih duit, kalau saya enggak dikasihnya duit. Mungkin ada juga rencana nak menikahkan saya sama anaknya. Barangkali supaya tidak dibilang membeli calon menantu. Nah, yang lain dikasih terus. Abang saya, adik saya, bahkan mak saya dikasih. Tipe saya enggak. Lagipun pernah dikasih saya enggak mau. Karena saya tampilannya kaya-kaya. Nah, itu loh masalah. Kaya. Nah, masih mahasiswa dikasihnya dalam bentuk dolar. Pak, di sini saya enggak pakai dolar. Saya jarang pakai dolar. Terus dikasihnya dalam bentuk ringgit. Ringgit juga enggak pakai di sini.
Akhirnya disuruh saya nukarin ringgit kira dolar ke rial. Selesai itu pura-pura tidak mau dia ngambil, saya tinggal. Alhamdulillah. Untung tidak jadi, menantunya dibeli. Alhamdulillah. Awak dah dapat anaknya lu lebih daripada apa? Tidak bisa dinilai itu, masya Allah. Apalagi anaknya baik pula. Istri yang salihah, cantik tidak masalah. Asal kaya. Allah musta'an. Kaum muslimin wa muslimat rahmatullah. Itu jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Ya, hanya sekitar intermezzo. Kemudian Syekh meriwayatkan apa riwayatnya dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Ibnu Umar. Ini orang-orang besar semua riwayatkan ini. Tadi silsilah Zabiyah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ibnu Umar salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi alaihissalam. Kemudian muridnya Nafi', salah satu 7 fuqaha Madinah masa tabi'in. Nah, kemudian muridnya lagi Malik, Imam Mazhab Maliki. Kemudian hadis kedua perawinya Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dari siapa? Dari Sayyidut Tabi'in. Itu tabi'in yang paling alim. Kemudian perawinya siapa? Az-Zuhri, imam hadis terbesar. Nah, siapa perawi darinya? Sufyan bin Uyainah, ulama fikih dan hadis Mekah, bahkan Hijaz, bahkan dunia pada masanya. Wafat 198 Hijriah. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yabi'ur rajulu ala bai'i akhihi. Tidak boleh seseorang menjual di atas jualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya. Nah, di mana pertentangannya? Lalu kita dengarkan Imam Syafi'i. Ya, daripada kita cari-cari, kita dengar saja Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Syafi'i. Ini muridnya Ar-Rabi' mengatakan, berkata Asy-Syafi'i. Kalau kita berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa hadha ma'nan yubayyinu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini satu makna yang menjelaskan. Dan ingat, kalimat makna menurut Imam Syafi'i maknanya adalah satu sebab. Ya, satu sebab atau illah. Yubayyinu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Sekarang dia singkat dengan riwayat yang masyhur. Ya. 2 orang yang berakad jual beli, ada yang menjual, ada yang membeli. Berarti 2 orang yang berakad bil khiyari ma lam yatafarraqa, tetap boleh memilih selama belum berpisah. Wa anna nahyahu an yabi ar-rajulu ala bi akhihi, dan menjelaskan pula bahwa larangan Nabi dari seorang menjual di atas penjualan saudaranya atau membeli di atas pembelian saudaranya atau membuat akad jual beli di atas akad jual beli saudaranya. Innama huwa idza tabaya'a qabla yatafarraqa an maqamihim allazi tabaya'a fihi. Hanya berlaku apabila keduanya saling berakad sebelum berpisah dari tempat mereka melakukan akad tersebut. Sebelum berpisah atau meninggalkan tempat mereka berakad tersebut, yang disebut dengan khiyarul majlis. Khiyar majlis. Klaim setelah meninggalkan loket tidak ya dah selesai. Kalau untuk orang jual beli mobil misalnya, setelah meninggalkan showroom tidak dilayani. Kalau tempat orang jual sayur, meninggalkan lapak. Lapak apa sih itu? Lapak tidak dilayani. Jadi kalau nak pilih waktu akad tadi.
Wa dzalika annahuma la yakunani mutabayyi'aini hatta ya'qida al-bai'a ma'an. Kenapa disyaratkan sebelum berpisah? Karena keduanya tidak disebut melakukan akad kecuali keduanya hadir. Keduanya melakukan akad bersama. Tidak mungkin satu persatu. Datang saya tempat itu berakad sendiri lalu datang lain akad lagi. Tidak mungkin kan? Baru dikatakan al-mutabayyi'ani, orang yang berakad jual beli ketika keduanya masih bersama. Nah, masih bersama. Falau kana al-bai'u idza aqadahu lazima kulla wahidin minhuma. Nah, ma darra al-ba'i'a ay yabi'ahu rajulun sil'atan ka sil'ati aw ghairaha. Kalau jual beli, idza aqadahu, bila keduanya sudah berakad, lazima kulla wahidin minhuma, maka setiap orang dari keduanya berkomitmen. Ma darra al-ba'i'a ay yabi'ahu rajulun sil'atan ka sil'atihi aw ghairaha. Tidak ada mudarat bagi penjual, bagi penjual pertama, ay yabi'ahu rajulun sil'atan ka sil'atin aw ghairaha. Yaitu tidak ada mudarat yang timbul bagi penjual, di mana seseorang menjual barang seperti barangnya atau barang lain. Maksudnya apa? Sekarang air tadi ya, Bapak bilang air tadi, air lah lebih demikian. Ini air ini saya jual sama Pak Edi dengan harga 2.500. Lalu Pak Edi bayar, selesai. Lalu selesai antara kita berdua. Kenapa yang saya nawarkan 2.500.000 kan? Pak Edi pintarnya, Masya Allah, dia jual 2.500.000. Ya pandai dia marketingnya. Woi, ini air Ustaz Dasman yang pegang. Kan itu kan. Berlaku lagi. Entah dengan macam-macam cara dia. Kan ada khurafat kan enggak? Ini tangan barakah ini. Sudah dibacakan. Misalnya, Qul huwallah 2 juta kali. Kan itu. Akhirnya dijual 2.500.000. Yang lain karena percaya dan yakin diterimanya. Nah, dijualnya 2.500.000. Setelah selesai akad dengan saya, sudah saya terima uang 2.500 sah. Lalu dia jual 2.500.000. Apakah dia menjual 2.500.000 itu bermudarat bagi saya? Enggak ada. Enggak ada, saya dirugikan. Enggak ada, saya dirugikan karena saya yang katakan harganya 2.500.000. Jelas? Atau Bapak nak jual seperti yang Bapak beli dari saya juga, enggak ada juga Bapak dirugikan. Saya tak dirugikan, Bapak tidak dirugikan. Nah, karena masalahnya dilarang tadi kan karena ada mudarat bagi yang lain. Tapi kalau enggak ada mudarat, ya lanjutkan. Karena salah satu dari larangan atau yang dilarangnya jual beli adalah karena menimbulkan mudarat bagi yang lain. Seperti riba kan antara apanya kan karena menzalimi orang lain. Yang riba itu tidak ada sebelas kasihannya. Tidak ada belas kasihan. Awaklah sudah rugi, habis itu disita pula barang. Kan ya? Pinjam uang untuk beli rumah. Gagal ansur. Akhirnya rumah disita. Utang belum terbayar, rumah sudah tidak ada. Makanya jangan pakai riba. Riba itu zalim. Dan pelakunya zalim. Sah? Oleh sebab itu, hapuskan riba. Kalau mau tidak zalim. Jelas? Nah, kalau bisa pemerintah yang turun tangan ini. Dihapus semua akad riba di negeri ini. Datang barakah. Tapi kalau tidak, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Tidak akan maju satu negeri selama riba masih mendominasi. Dan tak akan aman suatu negeri selama riba masih menjadi fundamental ekonomi. Nah, masukkan programnya kabinet kita besok. Kan itu kalau mau jadi presiden itu, masukkan itu. Ya alhamdulillah, masya Allah, langkah saya lihat langkah cukup sangat maju ketika BRK menjadi bank syariah.
walaupun masih, ya tentu saja orang yang namanya baru belajar berjalan, tentu ada jatuh, bangun, kadang ketelentang, kadang ini, itu biasa. Nah, ya karena memang apalagi dari awalnya sudah riba asalnya, kan sulit untuk membersihkannya. Yang awalnya saja bank syariah susah, apalagi yang sudah awalnya bank riba. Jangan dibaca itu. Sudah ada niat baik dan ada etikat baik untuk berubah dari sengaja aku makan riba, dari sengaja aku untuk tidak riba. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Harus itu harus kita dukung. Jelas, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagian orang enggak, sangat ini skeptis juga. Sama aja, bedanya bismillahirrahmanirrahim aja katanya. Ada yang sampai bilang begitu. Susah saya meyakinkan, berkali-kali saya yakin, belum juga beliau yakin. Dia katakan bedanya bank konvensional dengan bank syariah, hanya di akad bank syariah bertulis bismillahirrahmanirrahim. Itu aja bedanya. Selebih itu sama katanya. Enggak sama. Karena orang jahiliyah dulu juga bilang innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya apa beda sih jual beli dengan riba? Riba ngasih untung, jual beli juga minta cari untung. Enggak sama. Kan enggak sama ada. Misalnya Bapak minjam uang ke saya. Saya lah minjamnya Pak, jangan Bapak lah yang minjamnya. Saya minjam uang ke Bapak 1 juta. Jatuh tempo terima gaji bulan depan. Lalu saya bayar 1.500.000 tanpa ada kesepakatan. Boleh? Boleh sekali. Tapi kalau dijanjikan, Ustaz, terlambat sehari tambah 50.000. Terlambat pula 15 hari, lebih banyak lagi bunga daripada itu yang bikin turut negara kita ini. Bunganya lebih banyak daripada utangnya. Nah, ini yang zalim. Tapi kalau seandainya saya yang beri tanpa ada persyaratan, tanpa Bapak minta, itu bagus sekali. Karena sebaik-baik orang adalah yang baik ketika membayar. Samhan idza tadah. Mudah ketika membayarkan. Sama dengan penjual, kalau dia lebihkan untuk orang yang membeli, tidak dosa kan? Kan tidak dosa. Tapi kalau dia kurangi, zalim dia. Nah, jelas. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi apabila akad sudah berlaku dan selesai, tinggal terima, dia nak jual berapa saja, tidak ada mudarat bagi penjual pertama dan juga bagi pembeli. Makanya kaum muslimin dan muslimat dia katakan waqad tamma bai'uhu li sil'atihi. Nak dia jual barang itu atau barang lain, tidak ada pengaruh dengan saya. Nah, makanya setelah berpisah aman, tapi sebelum berpisah tidak aman. Nah, taib waqad tamma bi'u li sil'atihi, dan sudah selesai sempurna jual belinya terhadap barang yang dia tawarkan tadi. Walakinnahu lamma kana lahumal khiyaru, tetapi tatkala keduanya masih memiliki hak pilih. Kana ar-rajulu law ishtara min rajulin thawban bi 10 dananir. Maka seseorang kalau membeli dari orang lain, seorang laki-laki membeli dari seseorang penjual thawban bi 10 dananir, pakaian dengan harga 10 dinar. Masya Allah, kain apa nih? 10 dinar. Mahal apa murah? Mahal. Ini Imam Syafi'i ini contohnya tidak zuhud ini ya. Nah, itulah bahwa zuhud itu bukan pakaian tidak bagus. Zuhud itu adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu yang zuhud. Ya Pak ya. Jangan lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau bermanfaat di akhirat, lakukan. Makanya Sayyidu Az-Zuhad di masa tabi'in, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, itu harga jubahnya 400 dirham. Saya tidak tahu dirham berapa, Ustaz. Di Mesir dirham berapa satu dirham? 50.000 ya. 400 berapa tuh?
Ustaz dah lama nak itu duit banyak nampaknya. 20 juta ya? 200 juta katanya. 20 lah, 20 juta. Kalau saya pakai jubah 20 juta, kira-kira Pak Edi mau enggak lagi sarapan pagi dengan saya? Ini Ustaz dah berubah nih, 20 juta. Iya. Baju 200 rial. Ini hanya 80 rial ini barunya. Sekarang 20 rial aja enggak aku lagi. Nah, sudah lumayan bagi kita. Coba bayangkan 20 juta. Tapi ini orang paling zuhud terkenal ya. Sayyiduz Zuhad di masa tabi'in, harga bajunya sekitar 20 juta. Ya, dengan konversi tadi rupiah hari ini. Mahal apa murah? Coba yang punya baju 20 juta tunjuk tangan. Enggak ada yang berani nampaknya. Enggak berani kita pakai sah. Nah, saya pernah ditawarin sepatu dulu sama abang saya di Malaysia. Pak Ayah nyari sepatu, sesuai ukurannya tak sesuai. Bukan, dia bilang harga dulu. Nah, tak sesuai pula warna bentuknya. Sesuai bentuk tak sesuai ukurannya. Akhirnya pas naik ke lantai 4 di plaza sepatu isinya semua. Lantai 4 dapat bagus juga, mereknya Puma. Ya, sesuai warnanya, sesuai bahannya, sesuai ukurannya. Pas tengok harganya waktu itu 598 ringgit. Wah, yang saya celana 30.000 rupiah cuma. Sepatu coba berapa duitnya itu? 2 juta lebih. Atau hitung berapa? 4 ribuan ya. Iya, Masya Allah. Kan tidak matching. Celana 30.000, sepatu 2 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu itu masih rajin singgah sholat di masjid. Ya, kapan orang masuk waktu singgah di masjid, besok enggak lagi. Itu yang saya pikir itu. Sah? Ya. Yang ketiga, enggak tahan mata kawan-kawan gitu. Nandang aja ke sepatu kita kan. Nanti kita ain pula. Ini yang saya bilang, enggak usah lah bang. Enggak usah kan, panggil sama kakak. Enggak usah. Kamu pikir harganya, harga jangan dipikir. Duit banda. Enggak. Ini enggak, pokoknya enggak suka saya. Gitu aja lah bilang. Enggak aman. Enggak aman. Singgah di masjid enggak aman. Iya, kan orang pasti nengok juga, Pak. Yang tahu harga, yang punya selera tinggi, ini sepatu dicuri ini barangkali. Iya, tengok celananya 30.000, sepatu 2 juta kan enggak pas. Akhirnya nanti terpaksa pula saya harus nabung dulu 2 tahun untuk beli celana yang matching. Jadi akhirnya saya tidak mau. Akhirnya udah jauh-jauh ke, istilahnya kalau di baratnya dari Bangkinang ke Pekanbaru cari sepatu kan lebih banyak. Akhirnya belinya juga akhirnya di pasar Bangkinang. Dapat yang harganya 6 kali lipat di bawah itu atau 5 kali lipat di bawah itu. Pas lah, walaupun agak lebih mahal sedikit tapi tidak masalah. Tidak terlalu mencolok. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimati Allah. Jadi seorang membeli kain dari seseorang 10 dinar. Faja'u akhar fa'atau mithlahu bitasati dananir. Lalu datang orang lain menawarkan pakaian yang sama, bahan yang sama dengan harga beda, yaitu 9 dinar. Berapa kurangnya? 2.500.000, bukan 1 juta, 2.500.000. Coba tengok, kalau ibu-ibu belanja beli cabai di sini harganya 21.000 sekilo. Ini sedang murah nih Pak. Ya, sedang murah. Dicarinya kalau bisa 20.800 rupiah. Keliling pasar tuh dari lebih bantah pula sama suaminya. Apa baca gue katanya. Cari yang murah bang, cari yang murah. Padahal yang ditarik 20 rupiah. Coba bayangkan. Apalagi yang begini 2.500.000. Menggiurkan enggak? Menggiurkan? Makanya
kita nak beli dari orang 10 dinar, tiba-tiba belum selesai saya dengan dia, Pak, ini bahannya sama kok, 9 dinar. Merusak enggak? Merusak. Nah, ini kaum muslimin. Baju akhar bi'athum bi'athlahu bi'atisan asba'ayyan sakhal bai'a. Ini sama dengan memaksa orang tadi membatalkan jual belinya. Walaupun dia bilang batalkan itu enggak. Awak hanya menawarkan. Dia tawarkan 10, saya tawarkan 9. Sah? Sama dengan saya katakan batalkan itu, ini yang dibeli. Sah? Siapapun pasti akan pindah yang ke sini. Betul enggak? Ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kana lu khiyar qabla yufariqahu. Ini tentu saja berlaku apabila masih ada hak pilih sebelum dia berpisah. Wala'allahu yafsakhuhu thumma la yatimul bai'u bainahu wa baina bai'il akhar atau baina bai'il akhar. Dan bisa saja setelah dibatalkan tadi thumma la yatimul bai'u bainahu wa baina bai'ihil akhar. Kemudian yang kedua pun tidak jadi juga. Mudarat jadi tidak. Yang pertama tidak jadi, yang kedua tidak jadi. Hanya sekedar mengacaukan suasana. Oh tidak jadi, rugi rupanya setelah itu hitung tidak jadi. Akhirnya dua-duanya batal. Balik ke yang pertama, oh udah terjual bang katanya. Udah terjual, itu gila. Siapa tadi akhirnya terjadi bermusuhan dengan di sini, tidak enak dengan yang di sini. Nah, fayakunul akharu qad afsada 'alal ba'i wa 'alal mushtari atau 'ala ahdihima. Sehingga yang datang tadi merusak, ya, mendatangkan mudarat bagi penjual dan pada pembeli, atau kepada pembeli atau kepada dua-duanya. Dan ini dilarang dalam Islam. Sebagaimana kemarin meminang, ya, meminang atau berkhidbah tidak boleh. Nah, فهذا وجه النهي أن يبيع الرجل أبي أخيه. Ini adalah wajah atau bentuk larangan seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. La wajha lahu ghairu zalik. Tidak ada bentuk lain, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ala tara, tak kau lihat, annahu law ba'ahu thawban bi asyrati dananir. Kalau dia jual kepada seorang tadi pakaian dengan 10 dinar, falazimahul bai', sehingga wajib atau komitmen jual beli sudah melekat padanya. Qabla yatafarraqa min maqamihi madzalik, sebelum keduanya berpisah dari majelis itu. Tsumma ba'ahu akhar khairan minhu bidinar. Kemudian yang pembeli tadi, kemudian ada orang lain yang menjual lebih baik dari yang tadi dengan 1 dinar. Dengan 1 dinar. Maksudnya lebih baik daripada harganya. Ya, bisa lebih murah ya bagi pembeli, bisa lebih mahal bagi penjual. Naam, lam yadhurral bai' al-awwal. Ini tidak mendatangkan mudarat pada penjual yang pertama. Apa sebab? Kita sudah berikan haknya. Dia yang nawarkan tadi 10 dinar. Ya. Lalu saya beli di tempat yang lain dengan harga 9 dinar. Ini sering terjadi di Mekah sendiri. Di tempat pertama cari baju untuk istri. Masya Allah, ada pandai. Rasanya ada pandai juga nawar kan. Ditaruh 150, taruh 90 kan. Akhirnya mau dia. Apa namanya, tawar 80, Anda tambah sedikit, akhirnya beli 90. Rasanya udah murah sekali, beli 3. Ya, biar enggak terlalu sering terjadi. Apa kan pesan? Habis itu nampak berjalan enggak jauh dari beberapa ruko aja, nampak lagi, ini cantik juga nih. Dengan bahan yang sama kan, tapi motifnya beda sedikit. Mampir pula. Berapa nih Pak? Kamis ya. Dia bilang 80. Tadi tawarnya 150. Sekarang tawarnya mereknya sama, pabrik yang sama, bahan yang sama. Ini bisa lebih murah lagi, tawar pula kan. Tawar 50, enggak mau dia. Kan enggak mungkin lah. Akhirnya mau 65. Beli pula 2 di situ. Sudah terkumpul 5. Ini Pak, enggak jauh, hampir sampai ke penginapan.
Ada lagi dengan berapa dia tawar? 45. Innalillah. Kenapa ini tidak ada pertama? Kan duit tidak banyak lagi kan, hanya beli lagi di situ satu. Coba kalau dia yang pertama, tidak saya tawaran lagi yang lain. Ya Allah ya Rabbi. Tak kicua dia nan. Ini orang yang sudah 15 tahun di Arab Saudi. Makanya tuan-tuan apalagi yang baru naik haji. Tapi kalau yang biasa ke Tanah Abang, biasa pasar bawah, pasar pusat, mungkin lebih pandai daripada saya. Ya, karena memang ini resiko karena selalu beli di tempat yang ada bandrolnya. Ya, saya tidak mau ribet tawar menawar itu, selalu saya cari tempat yang ada price-nya, harganya, syairnya, yang tidak perlu tawar menawar. Ternyata memang banyak ruginya kita tidak pandai menawar. Nah, cuman saya kena terinspirasi oleh hadis Nabi, samhan idza ishtara. Kalau beli jangan terlalu iya bikin masam muka orang jual gitu. Ditawar 160, ditawarnya 30 kan. Tentu mendidih darah orang tuh. Iya kan. Ini mau beli atau main-main gitu. Rupanya politik orang pasar rupanya karena sering bikin darah mendidih, hanya bikin pula darah pembeli memanas gitu. Iya. Kan itu akhirnya. Awak kira duit dibawa cuma 50 kan? Karena kawan kemarin beli 35 kan? Apa sampai ke pasar berapa dia? Barang dah ya kan? Aku murah di awak sama awaknya kan? awak sama awaknya kan? Akhirnya bawalah 150 katanya. Tentu terkejut lah aku. Kawan beli 35, tiba-tiba ditawar. Akhirnya tentu panas darah saya buatnya kan. Kok nak jual apa enggak? Akhirnya dibuat pula panas. Mendidih darah penjual. Ditawarnya 25 boleh enggak? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin intinya penjual tadi yang jual 85 dengan penjual kedua enggak ada hubungan sama sekali. Dan saya pun juga tidak ada masalah. Sudah selesai di yang pertama. Iya kan? Nah itu maksudnya. Jadi selesai yang pertama. Ya artinya saya ya bukan karena ini antara penjual kedua dan yang pertama tidak ada hubungan sama sekali. Ya sih. Nah, oleh sebab itu maka ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Tsumma ba akhar khairan minhu bidinar," dengan jual beli yang lebih baik 1 dinar, lam yadurral bai' al-awwal, tak berpengaruh pada penjual yang pertama. Li'annahu qad lazimahu asyratu dananir, karena dia sudah komitmennya 10 dinar, la yastati'u fasakha, tidak bisa lagi dia membatalkan jual beli tersebut. Jelas? Tapi kalau tadi masih belum selesai lalu ditawaran, pasti kita batalkan. Oh iyalah kalau gitu pindah ke yang ini. Akhirnya terjadi permusuhan antara kedua pedagang tersebut. Nah, taib qala. Nah, ini yang pokok masalah kita hari ini. Dia berkata, wa qarruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yasumu ahadukum ala saumi akhi. Tidak boleh seseorang menawar di atas penawaran saudaranya. Kalau tadi akad ceritanya, sekarang baru penawaran. Sama dengan khidbah juga kemarin. Nah, fa in kana thabitan, Imam Syafi'i mengatakan andainya hadis ini sabit, seolahnya beliau ragu dengan kesahihan hadisnya. Tapi tidak pengaruh keraguan Imam Syafi'i rahimahullah, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nampaknya belum sampai dengan sanad yang sahih ke Imam Syafi'i. Ini juga memperkuat yang sahih dari seluruh mazhab, bahwasanya tidak satu pun mazhab yang memonopoli kebenaran. Ini yang membuat kaidah yang dibuat oleh ulama kontemporer mewajibkan mazhab tertentu di tempat tertentu adalah kekeliruan yang sangat besar. Kekeliruan yang sangat besar. Seperti kaidah yang sering diulang-ulang sebagian saudara kita, bahwa kalau di Indonesia ya Ahlus Sunnah berarti bermazhab Syafi'i. Ini adalah kekeliruan besar. Pertama, ini bertentangan dengan Al-Quran dan
sunnah. Yang kedua, bertentangan dengan wasiat Imam Asy-Syafi'i sendiri. Yang ketiga, ini buktinya. Imam Syafi'i sendiri meragukan sahihannya. In kana thabitan. Padahal hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Antum marah ya? Saya bilang tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Ya Allah, antum fanatis dengan mazhab Syafi'i rupanya ya. Antum takkan bisa hidup tenang kalau hanya bermazhab Syafi'i. Jangan belanja di Indomaret enggak? Ya, sebab kalau dalam mazhab Syafi'i beli satu barang, beli, jual, ya terima, bayar. Ambil satu lagi, beli, jual, mau enggak orang Indomaret kayak gitu? Hah? Terus antum bisa belanja satu, bayar satu, belanja satu, bayar satu. Karena pukul kepala kita semua orang antri nanti. Dan mazhab Syafi'i itu tak sah jual belinya. Tak sah jual belinya. Tapi mazhab lain boleh. Nah, masih tetap mau Syafi'i juga. Pergi umrah nanti, ya pergi umrah nanti, antum pilih antara ketinggalan istrinya hilang atau dipegang batal wudu. Pilih yang mana? Waktu tawaf tidak dipegang, hilang istri. Ya, orang seramai itu. Jelas? Dipegang, tidak sah tawaf. Apa sebab? Menyentuh wanita membatalkan wudu. Akhirnya terpaksa lah. Ada yang bikin tayamum dia setiap putaran dia tayamum. Pukul punggung kawannya. Ngapain Pak katanya? Saya tayamum katanya. Sedang pegang istri. Ribet jadinya. Dia itu kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jangan buat masalah besar. Iya. Tidak ada dulu yang melakukan itu kecuali para fanatisme. Kaum fanatis. Ya, oleh sebab itu tidak ada istilah mahasiswa di Arab Saudi mesti mazhab Hambali, enggak ada. Ya. Di Indonesia kalau baru sunnah mesti mazhab Syafi'i, keliru. Yang benar adalah ahlus sunnah itu dimanapun berada mereka meninggikan sunnah Nabi. Dah selesai. Selama dia meninggikan sunnah, dia ahlus sunnah. Nak Syafi'i mazhabnya, nak Maliki mazhabnya, nak Hambali, atau tidak bermazhab. Kayaknya payah untuk tidak bermazhab juga. Nak jadi mujtahid pula. Tidak. Oleh sebab itu bermazhablah. Ya, kalau antum nak sama dengan saya, ana syafi'iyyun ma hayitu wa in amut fa wasiyati lin-nas yatashaffa'u. Ya, saya bermazhab Syafi'i selama hidup. Kalau mati, saya wasiatkan orang untuk bermazhab Syafi'i. Makanya saya intens menghidupkan kitab-kitab Imam Syafi'i. Ini selesai risalah ini, ada yang sudah mengusulkan. Kita baca Al-Um katanya. Wah, risalah aja ada 10 tahun belum selesai. Apalagi baca Al-Um yang 10 jilid. Tapi tidak apa-apa. Ya, mati kita dalam membaca tidak selesai, tidak ada masalah. Ya, saya? Ya, supaya memang kita nak hidupkan ilmu imam yang luar biasa ini. Tapi dengan catatan, beliau melarang kita fanatik buta kepadanya. Itu saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fa in kana thabitan walastu ahfadhu thabitan. Kata Imam Syafi'i, saya tidak menghafalnya thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Itu tidak boleh disalahkan tuh. Tidak boleh disalahkan. Wih. Berarti kita bilang Imam Syafi'i tidak menghafalnya, dia ngaku sendiri. Lalu tidak boleh kita katakan Imam Syafi'i tidak tahu. Berarti kalau saya bilang Imam Syafi'i nama hafal yang sahih, berarti antum lebih alim dari Imam Syafi'i. Tidak. Kan ada hadis tidak diketahui Umar, diketahui oleh sahabat yang jauh di bawah Umar. Ada hadis yang tidak hafal oleh Abu Bakar, tapi hafal oleh Ali bin Abi Thalib. Apakah dengan itu otomatis Ali lebih alim? Tidak. Jelas ya? Ini gara-gara suatu masalah kita bilang ini imam dalam masalah ini dalilnya sepertinya tidak sampai kepada beliau. Lalu katakan, antum lebih hebat Imam Syafi'i. Tidak. Tidak, bukan lebih hebat Imam Syafi'i. Kan gitu Pak. Sama dengan misalnya sekali-sekali awak yang bayar sarapan Pak ya, antum lebih kaya dari bapak saya tuh. Tidak juga. Cuman kali ini saya yang
bayarkan. Cuman kalau sudah dengan Bang Ab tidak pernah lulus kita, Pak Lubis tidak pernah lulus kita kan, ya kalah terus kita, ya tidak apa-apa, mengaku kalah depan orang hebat kan tidak masalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iza radiyal bai'a wa azina bi ayyuba'a qabla al-bai' hatta law bi'a lazimahu. Fahuwa mithlu la yakhtub ahadukum ala khidbati akhi. Ini sama dengan kalau sahih, kata beliau, kalau sahih, kata bilang dah sahih imam, dah sahih, maka maknanya menurut Imam Syafi'i rahimahullah sama dengan hadis sebelum ini. Jangan seseorang mengkhidbah di atas khidbah saudaranya, kan meminang di atas pinangan saudaranya. Apa kemarin tafsirnya oleh Imam Syafi'i? Balik lagi kita ke awal, tidak tamat juga nanti. Maknanya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika bertentangan hadis yang melarang dengan hadis Fatimah binti Qais bahwa dia dilamar oleh dua orang, Muawiyah dan Abu Al-Jaham. Dan Nabi tawar lagi Usama bin Zaid, 3 malah. Nah, maka maknanya adalah apabila sudah disetujui dan sudah ada izin untuk menikahkan. Ini juga seperti itu kata Imam Asy-Syafi'i. Larangan memberi penawaran dengan syarat, maksudnya adalah sebab lain yang lebih jelas, yaitu sudah ada persetujuan. Adapun misalnya sekarang macam di rumah sakit ya, ada banyak sales menawarkan obat. Saya sebagai dokter misalnya, spesialis, untuk minta rekomendasi saya kan ada kan? Gitu caranya ya. Datang beliau bawa dari PT ini dari PT ini. Semuanya obatnya paracetamol. Nah misalnya paracetamol. Nah, apakah ketika beliau duluan datang, beliau tidak boleh masuk lagi? Nah. Kecuali saya sudah akad dengan beliau, tidak boleh. Tapi kalau hanya masih sifatnya penawaran, belum ada persetujuan dan tanda tangan, semuanya boleh? Boleh. Jadi maksud larangan Nabi jangan menawar di atas tawaran saudaranya adalah bila sudah ada persetujuan. Walaupun jumhur tidak sepakat dengan Syafi'i dalam masalah ini. Walaupun jumhur sepakat dengan Imam Syafi'i dalam masalah ini. Jumhur mengatakan, enggak. Selama mereka masih dalam penawaran, antum jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Kecuali setelah dia keluar, gimana terima enggak? Enggak. Nah, baru masuk. Ya. Antum ikut Syafi'i atau ikut yang lain? Kayaknya ikut Syafi'i aja lah ya. Nah, jadi kalau belum ada persetujuan, maka tetap dibolehkan. Nah, iza radiyal bai'ah, kalau dia sudah ridha, wa azina bayyuba'a qabla al-bai', dan sudah dia izinkan untuk dijual sebelum datang penawaran yang baru. Hatta law bi'a lazimahu. Hatta law bi'a, artinya sudah jual maka sudah komitmen berlaku. Fa in qala qailun madal ala zalik. Kalau ada yang bertanya, apa dalilmu mengatakan itu ya Imam Abu Abdullah rahmatullah? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'a fi man yazid. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjual pada orang yang menambah harga. Jual lelang. Masih ingat? Masih ingat enggak? Nabi pernah melelang. 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham. Sah? Ini yang besar kalau dalam di Arab sering disebut bai'ul haraj atau bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah, melelang. Nah, orang melelang. 1 nawar. Ini nawar lagi, ini nawar lagi. Boleh apa enggak? Boleh, karena belum ada kesepakatan. Tapi kalau dia bilang 250 rial, 250 ribu misalnya kan, dah jual, itu enggak boleh lagi kita tambah. Saya tambah lagi 50, enggak. Nah, wa bai'u man yazid sawmu rajulin asmi akhi. Menjual kepada orang yang berani menambah harga kan sama dengan menawar di atas tawaran saudara. Nah, berarti boleh. Berarti tidak semua tawaran di atas tawaran dilarang, dan tidak semua jual beli di atas jual beli dilarang. Berarti bentuk yang dilarang adalah bila sudah ada persetujuan. Jelas? Nah, ini menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah,
Sedangkan yang lain jumhur tidak sepakat dengan Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Ya, selama masih dalam proses, maka kita tidak boleh masuk terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan lelang. Lelang memang dari awal sudah diketahui. Jadi jumhur membedakan lelang dengan menawar di atas penawaran saudara. Lelang ini memang sudah diketahui dari awal bahwa akan ada perlombaan dan semuanya siap untuk menerima jadi pemenang atau jadi pengalah. Iya, pemenang atau pengalah. Betul bahasa saya? Masa enggak? Menang pemenang, kalah pengalah. Hah? Bapak siap jadi pemenang aja, kalah enggak mau? Enggak, semuanya harus siap. Karena kita sudah tahu bahwa siapa yang menawar tertinggi, dia akan dapat. Tapi kadang-kadang ya ada yang kasihan nengok kita. Macam kami dulu masih di Madinah itu, beli ikan Ustaz di pasar ikan itu. Kalau ikan-ikan mahal itu kan tinggi itu, hamur atau najil. Itu satu ikat kalau sedang mahalnya 550 rial. 500-600 rial. Awak mau kafa'ah sebulan hanya 800 rial. Habis lebih setengah. Macam mana itu nak beli? Akhirnya dari lepas subuh tegak di situ sampai dah terbit matahari, dah solat syuruk pula orang belum juga dapat bagian. Akhirnya kasihan juga pelelang Lukanang. Entazir katanya, tunggu sebentar, nunggu sebentar setengah jam pula tuh. Nanti dah apa baru dia kasih di kodenya. Sudah sampai angka 250 kan kodenya. Katanya kan awak tawar 255. Nah, khalas diberinya itu. Padahal yang lain tadi beli berapa? 500 rial. Setengah harga dikasih. Kasihan mahasiswa. Nah, di sana kalau mahasiswa dan menikah diberikan apresiasi. Kalau di sini kalau mahasiswa menikah dia eksekusi. Dieksekusi oleh orang tuanya. Kamu kalau menikah berhenti jadi anak saya. Kan itu kan. La haula wala quwata illa billah. Kalau sana enggak. Tadi saya bilang, belum mau menikah tapi sudah ditawarin. Ayah senyum aja. Nah, disetujui. Nak menikah, bahkan sebagian pemerintahan di Arab kalau menikah beasiswanya ditambah. Kalau di sini kalau menikah beasiswanya dicabut kembali dan harus dikembalikan yang sudah diterima. Allah musta'an. Mudah-mudahan selanjutnya tidak terjadi lagi fenomena yang menyakitkan ini. Ya. Akhir saya juga jadi presiden jadinya baru bisa ini. Jadi kaum muslimin. Cuma karena masih banyak yang maju saya tidak akan maju. Masih banyak yang mau maju. Awak dulu merencanakan, membayangkan tahun 2024 tidak ada yang mau maju jadi presiden. Sehingga saya bilang sama kawan-kawan dulu 2024 saya maju. Tapi karena masih banyak yang maju saya tidak akan maju. Karena kalau maju pun tak akan maju. Terima kasih. Mohon maaf. Ya kita cukupkan ya sampai di sini. Jelas? Jelas kan? Kalau waktu dah habis pasti itu jelas. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.